Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendiri Setiawan dengan NPM 233510011. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dari Dev C++, yang dimana di sini kita melanjutkan kode di materi kemarin. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu pada bagian atas, yang dimana untuk pada bagian atas ini sebagai header utama dari OpenGL, dan CMaths ini untuk operasi matematika ya. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke dalam ada integer, yang dimana di sini untuk ukuran awal window yaitu dengan 800 kali 600 pixel. Dan selanjutnya kita masuk ke float. Nah, ini sebentar. Ini yang dimana float rotate X ini untuk menyimpan rotasi sumbu X dan Y. Dan selanjutnya ada subscale untuk membuat prisma membesar mengecil. Selanjutnya ada subscale-dir menentukan arah perubahan skala 1 sama dengan membesar, min 1 sama dengan mengecil. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam untuk bola hijaunya, sama seperti yang tadi. Kita langsung masuk ke dalam voidnya, dimana di sini ada namanya draw prisma. Di sini saya menggunakan prisma. Untuk GL push metric ini sebagai garis-garis menghubungkan titik di sini. Dan selanjutnya, nah ini. Dan selanjutnya pada bagian ini terdapat dua bagian segitiga alas dan tutup dan 3 garis samping sebagai titik tegaknya. Dan selanjutnya pada bagian draw shape ini fungsinya sebagai menggambar bola wireframe dari glute-nya. Dan selanjutnya draw cone. Draw cone ini sebagai penggambaran kerucut. Yang selanjutnya di bawah sini ada render scan. Render scan ini sebagai sebentar. Nah, ini sebagai pembersihan layar dan depth buffer. Dan selanjutnya ada pada line 2 ini sebagai reset transformasi. Dan yang terakhir pada bagian bawah ini untuk menampilkan ke layar. Dan pada bagian fungsi recess ini agar tampilan tetap proporsional saat window di recess. Dan fungsi timer, pada timer ini dia akan mengupdate animasi tiap 6 milisecond sekitar 60 fps-an. Dan pada bagian ini bola akan naik turun dan berputar. Dan ada connect ini. Connect itu untuk geser kiri ke kanan untuk kerucutnya dan berputar. Fungsi mainnya di sini. Nah, pada fungsi main itu ada untuk instalasi windownya, ada aktifkan depth-nya, animasi, jalankan program. Selanjutnya saya akan menambahkan pada render scan tadi. Render scan itu digunakan untuk mereset tampilan setiap frame, menggambar ketiga objek tadi dan menampilkan hasil dengan close swap buffer, dan untuk mendukung tampilan double bufferingnya. Masuk pada recess agar tampilan kita ini proporsional tadi. Saat ukuran window berubah, fungsi recess ini
Digunakan untuk menyesuaikan perspektif kamera kita. Proses animasi digunakan di dalam fungsi timer. Ini timer yang dijalankan setiap 16 milidetik menggunakan glue timer function yang di dalam fungsi itu tadi. Transformasi setiap objek diperbarui. Prisma mengalami rotasi dan skalasi bolak-balik. Seperti itu. Dan untuk mainnya ini tadi sudah saya jelaskan, saya akan menambahkan sedikit saja, yaitu untuk menjalankan instalasi tadi, membuka jendela tampilan untuk mengaktifkan depth test agar objek ditampilkan secara 3 dimensi yang benar. Untuk Glute Loop ini secara keseluruhan program yang saya bikin ini lanjut ke bagian output. Kita masuk ke bagian output. Nah, untuk bagian outputnya seperti ini. Untuk bagian outputnya seperti ini. Dan baik, segitu saja video penjelasan saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Sandri Setiawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.